teman-teman kita ingin diskusi sesuai dengan tema yang diberikan Mas Evandi dan tim KMMB bahwa kita bicara tentang HR transformation, unlocking the future of work. Nah, cuma saya mungkin agak sedikit mencoba mengambil lebih spesifik karena tentu bicara tentang HR transformation banyak sekali faktornya, banyak sekali aspek yang bisa kita lihat. Saya ingin melihat dari pengalaman yang kami lakukan dengan banyak klien dan ditambah dengan pengalaman saya sendiri di korporasi. Saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita membayangkan bagaimana sih HR ke depan gitu. Apa yang bisa dilakukan dengan perkembangan kekinian yang ada. Nah, teman-teman sekalian, saya melihat kalau bicara transformasi di HR, saya mengikutinya cukup lama gitu ya dan berada di tengah-tengah industri yang menjadi praktisi yang juga mengalami tentu di banyak aspek juga transformasi. Jika teman-teman melihat kita pernah mengalami yang namanya digital disruption, pernah mengalami yang namanya COVID-19 gitu yang mengubah banyak perilaku kita termasuk kebiasaan kita untuk hybrid working, kemudian kebiasaan kita untuk online meeting seperti ini. Kita juga sekarang sedang menghadapi another disruption yaitu berkembangnya teknologi, kemudian AI gitu. Nah, di dalam ranah HR saya melihat bahwa setidak-tidaknya mengidentifikasi mungkin ada 4 hal yang akan membentuk, mereshape bagaimana HR ke depan, bagaimana praktis terhadap people dilakukan ke depan. Nomor satu ya tentu saja bisnis ya, dinamika bisnis luar biasa kan. Kita melihat bahwa sekarang isu supply chains di seluruh dunia juga sesuatu yang banyak disruption-nya karena perang, karena kemudian tarif, karena proteksi gitu. Sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa dipredik secara linear lagi. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana bergesernya peta kekuatan dunia gitu. Dan ini memberikan impact yang luar biasa buat teman-teman yang berada di bisnis. Buat teman-teman yang ada di bisnis di manufaktur, misalnya supply chain, harga supply bahan baku kadang-kadang tidak bisa diprediksi karena ada perang, ada kekurangan pasokan atau karena lalu lintas barang kemudian tidak bisa yang menyebabkan cost jadi naik. Buat teman-teman saya pernah ada di industri kesehatan, manufaktur kesehatan, bahan baku obat gitu. Kemudian ditambah tekanan regulasi juga luar biasa. Obat-obat murah yang obat ditekan supaya harganya murah misalnya. Itu membuat kita harus berkreasi. Saya kira banyak aspek yang teman-teman juga tentu alami dan bisa sebutkan di masing-masing. Bisnis jelas tetap menjadi disruptor nomor satu. Bagaimana cara HR melihat? Kalau HR nggak aware terkait dengan bisnis, tentu bagaimana kita mendeliver HR juga tidak akan berubah ya begitu-begitu saja kan gitu. Nah, fenomena yang kedua yang saya lihat adalah adopsi teknologi, mulai dari digitalisasi, dulu kita mengenal otomatisasi, digitalisasi. Nah, sekarang diperkuat lagi dengan bahwa adopsi teknologi yang lebih maju lagi dengan artificial intelligence, AI di dalam cara kita mengolah people. Nah, ini yang nanti kita akan banyak ulas juga. Dan ada shifting juga bahwa HR juga coba melihat bahwa pengambilan keputusan terkait people, terkait bagaimana kita mengelola organisasi, budaya, itu sangat evidence based, didrive oleh data. Jadi hari ini keputusan-keputusan di bisnis dan tentu juga merambah ke keputusan di HR sangat ditentukan oleh bagaimana kita bisa mempresentasikan data dan mendapatkan insight sehingga keputusan kita terhadap people decision itu lebih efektif, lebih baik, nanti kita akan lihat lebih personalized. Dan ini juga mendorong kita pada saat yang bersamaan ada suatu keseimbangan yang saya juga lihat. Ini mungkin merepresentasikan salah satu buku favorit yang dulu saya pernah baca tentang dari John Naisbitt yang melamarkan beberapa puluh tahun yang lalu bahwa suatu saat itu akan berkembang teknologi yang luar biasa tapi pada saat yang sama Bener akan Kak Amin. fokus kepada manusia, fokus kepada hal-hal yang sifatnya soft yang akan membalance itu, high tech, high touch. Demikian juga di HR, di saat kita berkembang data driven, data insight, teknologi di HR, digitalisasi, AI, pada saat yang bersamaan
kita melihat bahwa ada peluang dan ada tekanan juga bahwa cara mengelola people itu harus lebih human center. Makin ke sini orang aware bahwa kita human yang tentu harus juga didengar kebutuhannya, need-nya, kemudian aspiration-nya, artinya aspirasinya, dan total employee well-being gitu. Nah, ini juga akan membentuk ini. Tapi saya melihatnya data insight, teknologi, dan dorongan untuk memberikan humanisasi di dalam cara kita mengelola orang itu kemudian saling terkait. Bahwa justru teknologi, data itu akan membuat kita lebih mampu merepresentasikan experience yang lebih baik, kemudian bisa memberikan solusi yang lebih personalized, dan tentu ini akan membuka ruang-ruang untuk lebih men-taking care aspek employee well-being dari karyawan. Nah, ini kira-kira gambaran untuk pengantar bagaimana kita bisa membayangkan HR ke depan. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin supaya konsep ini bukan konsep, tetapi tren ini benar-benar terbayang. Saya ingin mempresentasikan case study gitu ya, case dari yang kami juga banyak lakukan dengan klien kita. Nah, saya akan ngambil contohnya adalah di talent management. Bagaimana kita ngelola talent management itu mungkin lebih terbayang. Teman-teman sekalian, ya. Nah, ini ada videonya, nanti sambil kita ikuti saya akan sambil cerita. Nah, teman-teman sekalian, tentu salah satu aspek yang penting bagi teman-teman di pengelola HR atau teman-teman di Bapak Ibu di bisnis adalah bagaimana merepresentasikan talent workforce-nya ke manajemen. Nah, kemudian manajemen harus mengambil keputusan bagaimana tenaga kerja talent terutama itu dikelola, dikembangkan gitu, fokusnya ada di mana, dan kemudian bagaimana hal-hal kapabilitas yang kritikal itu dilihat gap-nya, kemudian dilihat di mana kita harus kembangkan dan di mana kita kuat. Dan kadang-kadang manajemen juga ingin melihat bagaimana posisi kita terkait industri. Nah, bayangkan kalau kita lakukan dengan sekarang semua tanpa data, kalau kita lakukan dengan manual gitu ya, pekerjaan administratif untuk mempresentasikan hal ini tentu sangat menghabiskan waktu buat teman-teman di HR. Saya sudah mengalaminya gitu. Nah, bayangkan kalau kita bisa melakukannya dengan lebih baik, dengan seluruh datanya sudah terkumpul, sehingga nanti data itu bisa direpresentasikan dengan lebih baik, lebih akurat, dan bisa lebih tersimulasi sesuai dengan apa yang menjadi aspek apa yang kita lihat. Pada contohnya ini adalah kita ingin melihat bagaimana karyawan dipresentasikan, talent kita dipresentasikan di dalam dua variabel, yaitu kompetensi dan performanya. Biasanya nine box, teman-teman yang berada di talent biasanya merepresentasikan ini kan gitu. Biasanya ditaruh manual, digambar di PowerPoint begitu. Nah, bayangkan kalau seluruh datanya ada, teman-teman bisa melihat, bisa menfilternya, kemudian teman-teman nanti Bapak Ibu juga kemudian bisa mengganti variabel-variabelnya. Contohnya di sini kita ingin lihat dalam konteks learning development. Ini pengembangan karyawan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat dulu dari aspek kompetensi dan performance, kemudian untuk fokusnya adalah di manajer. Kemudian nanti kita akan filter manajer kita dalam konteks dalam kompetensi-kompetensi yang spesifik, yang menurut kita hari ini penting kita pengen melihat kapabilitas organisasi kita di strategic partnership dan kompetensi urgensinya. Dan kemudian dibandingkan dengan industri average gitu. Kalau data industrinya juga bisa dimasukkan di dalam data kita, kita juga melihat bagaimana gap dari talent kita dibandingkan dengan average yang ada di industri. Nah, kita jadi tahu bagaimana posisi karyawan kita. Sehingga insight ini jauh lebih baik bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Bahkan bisa sangat personalized dengan di mana setiap titik-titik ini menggambarkan seorang karyawan kita, dan kita bisa lihat siapa yang ada di pojok kanan yang menurut kita secara kompetensi dan performance bagus, ini top talent kita, siapa di sana gitu. Ini datanya ada sangat spesifik dan bagaimana gap-nya. Nah, kemudian kita juga manajemen juga ingin melihat misalnya bagaimana matching kompetensinya, bagaimana kompetensi gap-nya, dan ini hanya dengan one way
one click away gitu, bisa kita melihat dengan mudah karena seluruh datanya ada di dalam dan kemudian ini sudah diolah secara otomatis oleh mesin yang yang akan sangat powerful apabila ditambah dengan kemampuan artificial intelligence tentunya. Bisa juga melihat bagaimana matching talent, matchingnya terkait dengan suatu kompetensi tertentu. Dan ini contoh bagaimana kita membayangkan bagaimana talent management, diskusi talent management yang biasa dibawakan tim HR di dalam manajemen untuk mengambil keputusan terkait talentanya. Nah, teman-teman sekalian, nah bayangkan kalau kemudian misalnya ada pertanyaan dari manajemen, apa nih, bagaimana nih, ada saya ingin pertanyaan, tolong deh dipresentasikan, dipresentasikan tentang karyawan tertentu dan kebutuhan pengembangannya. Dan bayangkan kalau itu kita cukup lakukan dengan mengetikkan prompt dari sistem talent management kita, kemudian misalnya kita ketik di sini generate insight, di mana waktu dan investasi yang dibutuhkan supaya match rate-nya bisa naik ke 85% dan 10% di atas industri. Berikan rekomendasi program pengembangannya gitu. Nah, ini kemudian langsung bisa keluar tentang kompetensinya apa, program tipenya mana yang sifatnya short term, mid term, dan long term, dan nama program yang relevan dari katalog learning kita gitu. Kemudian metode learningnya tentu ngambil data-data dari learning, kemudian durasinya berapa lama, partisipan yang relevan untuk ikut di sini karena gapnya tadi sudah bisa dilihat, juga langsung muncul jumlahnya dan berapa banyak. Nah, kemudian manajemen nanya lagi, oke, cost-nya berapa sih untuk nutup gap itu supaya kita tetap yang tadi di gap-gap itu bisa segera naik ke atas gitu. Nah, bisa langsung diambil program learning-nya ditambah estimated cost-nya karena setiap katalog learning kita sudah kita tetapkan cost learning-nya dikali 10, kemudian kita jadi tahu jumlahnya gitu. Nah, ini kemudian menjadi program-program yang siap untuk dieksekusi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat aspek-aspek lain, yaitu misalnya personalisasi bagaimana pengembangan seorang karyawan. Misalnya namanya adalah Bagas Adi di sini. Dia seorang marketing dan public relation manager. Nah, di sini data karyawannya juga dipresentasikan secara detail. Nah, biasanya kan kita kalau manual semuanya masuk ada di dalam PowerPoint kita, ada ratusan lembar di situ karena ada data karyawan ini. Nah, bayangkan kita bisa klik, kita bisa lihat termasuk seluruh kompetensi match-nya. Nah, biasanya kadang-kadang kita harus buka dulu, nanti folder kompetensi match beda lagi, harus dibuka. Folder data pelatihannya juga harus dibuka dan sebagainya. Termasuk di sini sudah bisa merepresentasikan development plan-nya, performance-nya, bahkan future career path-nya sudah didesain sedemikian rupa, termasuk juga pengalaman-pengalamannya, profisiensi talentnya dari aspek IQ. Nah, bayangkan apabila data karyawan kita mulai dari masuk, dari direkrut, sampai dengan sepanjang karirnya sudah direcord sedemikian rupa, sehingga pada saat dia berada pada posisi manajer, kita bisa merepresentasikan dengan lebih baik seluruh historis data itu untuk melihat bagaimana seorang karyawan itu dikembangkan. Nah, jadi contohnya di sini adalah kompetensi gap analysis. Kita bisa lihat kemudian berapa gapnya, berapa persentage-nya langsung muncul dengan angka kualitatif yang memberikan insight yang lebih baik bagi manajemen untuk mengambil keputusan terkait dengan bagaimana karyawannya akan dikembangkan. Bahkan tidak hanya pada level korporasi, tetapi juga bisa melihat satu persatu karyawannya. Nah, ini memberikan pengembangan karyawan akan lebih terpersonalisasi. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian. Saya go next. Uh, ini contohnya nanti personalisasinya muncul, karyawannya, top talentnya, kemudian top skill-nya apa saja, kemudian kompetensi gap-nya ada di mana saja, dan rekomendasi dari individual development plan-nya sudah muncul. Dengan lebih baik lagi karena diolah oleh mesin dan data. Nah, bayangkan betapa indahnya buat HR karena ini mudah untuk menjawab banyak pertanyaan manajemen, pertanyaan yang kritikal, dan pengolahannya sudah dilakukan dibantu oleh teknologi.
Kemudian berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana future career path-nya si Bagas ini di planning gitu ya. Kemudian bisa melihat gap-nya, misalnya si Bagas ini dulu mulai dari karirnya adalah seorang manajemen trainee, sekarang ada di posisi sebagai sales operation supervisor. Next karirnya kemana? Ada 3 potensial karir trajektorinya, yaitu sebagai sales manager atau sales operation assistant manager atau business intelligence analyst. Jadi bisa individual contributor atau jadi asman, atau nextnya kalau untuk ke sales manager dia udah siap 2 level di atas. Nah, kalau kita lihat yang paling pas saat ini tentu paling dekat karena dia ada seorang supervisor ke assistant manager dengan 90% skill match. Sehingga dengan ini manajemen juga bisa cepat memutuskan apakah dia orang yang tepat pada posisi itu, di-compare atau dibandingkan dengan teman-temannya yang datanya juga dipresentasikan. Dan juga melihat 2 level di atasnya itu sebagai sales manager, berapa persen dia match dan kemudian berapa persen gapnya, sehingga area pengembangannya nanti ke depan itu sudah bisa ditentukan dengan lebih baik lagi. Dan tentu insight ini juga bagus buat Bagas secara individu karena dia bisa planning, merencanakan karirnya dengan lebih baik lagi. Nah, dari sini kemudian bisa menggunakan predictive analytic untuk melihat bagaimana posisi-posisi selanjutnya, 2 level di atasnya untuk melihat bagaimana kemungkinannya dia masuk ke area-area karir berikutnya dan kemudian apa saja program-program yang relevan dengan itu. Bayangkan nanti dikaitkan juga dengan program development dan learning path gitu ya, sehingga nanti si Bagas ini bisa melihat bahwa karir path-nya sudah bisa direncanakan ke depan, sehingga waktu memilih program training oleh manajer atau oleh si Bagasnya sendiri, dia sudah mempunyai view yang lebih baik lagi terkait programnya. Nah, berikut juga dengan skill performance-nya perkembangan dari waktu ke waktu, karena ini sudah otomatis akan di-capture oleh mesin, sehingga setiap training yang diikuti oleh Bagas itu akan di-record di mesin dan kemudian akan penambahan kompetensi dari setiap learning yang dia ikuti, program pembelajaran atau development karena penugasan misalnya, tentu menambah skill-nya, menambah profesiensi terhadap suatu kompetensinya, ini di-record sehingga nanti secara otomatis juga akan naik dan akan melihat juga bagaimana gap-nya terhadap posisi-posisi targetnya itu semakin semakin mendekat, semakin bisa tertutup. Nah, ini akan menjadikan feedback yang baik, program-program learning apa saja yang bisa mempercepat akselerasi karir yang bersangkutan untuk semakin lebih dekat kepada posisi targetnya. Nah, teman-teman sekalian, dari beberapa hal tadi, mungkin saya recap dulu ya, teman-teman sekalian. Tadi di awal saya bercerita tentang apa saja yang menjadi tren, bagaimana HR transformation ini kita lakukan lebih baik lagi dan apa yang bisa mengimpact. Dan tadi saya mengatakan bisnis, kemudian adopsi teknologi, ditambah lagi perkembangan AI, bahwa nanti pengolahan people dan pengolahan bisnis juga bahkan tentu semua akan didorong dari data, berbasis data, data driven, kemudian data insight gitu, yang membuat keputusan terhadap people, bagaimana kita mengelola organisasi dan culture di suatu perusahaan itu lebih efektif, lebih baik lagi. Bahkan kalau kita bicara bagaimana teknologi ini bisa membawa kita bisa lebih fokus pada memberikan experience yang lebih baik kepada human, maka dapat dikatakan beberapa hal. Satu, kalau kita bicara tentang bahwa human center HR itu tentu dari 3 aspek menurut saya. Pertama adalah kebutuhan, need dari seseorang itu bisa difulfill dengan tepat. Dalam konteks Bagas, dia punya kebutuhan untuk melakukan pengembangan diri selama berada di perusahaan dan ingin belajar. Yang kedua, aspiration terkait karir, aspiration terkait pengembangan bisa dipenuhi. Dan yang ketiga adalah overall employee well-being. Nanti bahwa aspirasinya didengar, bahwa dia mempunyai experience yang baik berada di lingkungannya gitu. Nah, ditambah lagi dengan banyak-banyak program yang lebih terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhannya. Ini memberikan experience yang lebih baik dan memberikan well-being yang lebih baik lagi tentu bagi karyawan, dilengkapi nanti dengan aspek-aspek employee well-being lain.
Jadi inilah bagaimana sebenarnya kita melihat possibility atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan, dan mungkin ini saya yakin sudah beberapa perusahaan sudah banyak mulai melakukan hal seperti ini. Masa depan HR akan tentu akan berbeda. Ini yang saya sebut sebagai kita membayangkan kembali bagaimana cara kita mengelola HR ke depan. Apa yang menjadi fokus kita, apa possibility apa yang mungkin terjadi, kemudian bagaimana ini bisa membuat kita bisa mengambil keputusan lebih baik, bisa lebih humanize gitu, personalisasi lebih baik lagi dan memberikan experience yang lebih baik lagi, sehingga nanti HR-nya juga bisa lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya strategik dan inovatif. Nah, itu akan kita bahas pada bagian berikutnya. Nah, sebelum ke bagian itu, teman-teman sekalian, nah untuk mewujudkan semua ini terus bagaimana dong gitu kan? Ini kan kok kayak mimpi aja, apa kita beli teknologinya aja? Nah, ada nggak sih teknologinya yang bisa kita beli gitu? Nah, teman-teman sekalian, banyak pertanyaan itu yang kami juga hadapi ketika berinteraksi dengan banyak klien, dengan perusahaan gitu ya. Dan saya juga mengalami jalan pintasnya adalah cari teknologinya, nanti kita coba deh bikin kayak begini. Tapi kenyataannya nggak semudah itu, karena tentu teknologi ada satu hal. Di luar teknologinya sudah berkembang, AI sangat maju, kemudian teknologi-teknologi di digitalisasi di HR sangat banyak sekarang, tetapi apakah itu akan langsung menyelesaikan masalah kita dan membuat kita bisa mengubah bagaimana kita mengelola HR? Menurut ternyata tidak seperti itu. Ada beberapa tahapan yang tentu kita harus lewati, teman-teman sekalian, bahwa pondasi-pondasi yang harus ditetapkan kita bangun untuk membangun kemampuan tersebut. Kalau merujuk kepada apa yang pernah distudi oleh di Josh Bersin Company, konsultan salah satu konsultan yang sangat fokus di HR, pengelolaan people. Analytic framework ini pertama harus membangun suatu sistem data yang baik gitu. Nah, pertanyaannya di kita, apakah kita sudah mempunyai data culture yang baik untuk kemudian mengembangkan kemampuan kita untuk uh, merecord semua aktivitas kita di dalam data dan kemudian mengambil data tersebut, membersihkannya dan kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat. Kemudian kapabilitas analytics-nya, apa yang ingin kita lihat terkait dengan data tersebut, kemudian dibuat algoritmanya. Algoritma satu hal, tetapi analitik apa yang ingin kita bangun di situ, itu menjadi pertanyaan juga penting. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait data, tetapi fokus kita terhadap insight apa yang kita bangun, tentu sesuatu hal yang HR harus putuskan terlebih dahulu. Membangun data culture-nya dan melakukan innovation serta mengembangkan teknologinya dan teknologi yang mendukungnya. Saya kira aspek-aspek teknologi jauh lebih mudah karena teknologi di market sudah banyak, ada banyak model dari agentic AI, digitalisasi di people operation juga sudah banyak, HRIS yang berbasis analitik juga sudah tersedia. Tapi kembali lagi kami melihat bahwa ada hal-hal fundamental yang harus dibangun untuk membangun HR masa depan. Fokus tersebut adalah menurut saya ini yang kemudian kami rangkum di dalam framework yang disebut dengan 4D ini, bahwa untuk membangun untuk mereimagine HR ke depan, maka ada 4 aspek yang kita bangun. Kalau teman-teman lihat, yang bagian terakhir digital itu adalah teknologinya gitu. Bagaimana kemudian seluruh kemampuan tersebut di-digitalize gitu di dalam satu teknologi. Kami menempatkannya itu adalah bagian yang terakhir. Bagian pertama yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan di dalam membangun basis fondasi dari HR ke depan itu adalah kita harus benar-benar paham mendesain apa yang menjadi fokus kita yang relevan dengan bisnis. Saya mengatakan bahwa insight yang baik, teknologi yang baik, digitalisasi HR yang baik itu dimulai dari business questions dulu gitu. Business question yang tepat itu akan membawa kita fokus HR, fokus bagaimana kita mengelola people itu lebih tepat. Nah, pertanyaan karena banyak hal yang bisa kita kelola dari data dan itu akan sangat melelahkan gitu karena itu perjalanan panjang yang harus kita lalui, banyak pekerjaan yang harus kita benahi. Tetapi kami menyarankan selalu mulai dengan apa yang menjadi
isu penting di bisnis dan apa yang menjadi kemudian relevansinya isu terkait dengan HR people-nya gitu. Nah, contohnya adalah ada company yang dia suffer sangat uh, challenging di dalam mengelola turnover karyawan gitu misalnya. Atau ada perusahaan yang melihat bahwa sebenarnya salah satu isu terbesar mereka adalah kapabilitas-kapabilitas kunci yang dibutuhkan untuk memastikan daya saing perusahaan itu kuat, itu justru tidak ada karena ada gap di area-area yang justru menjadi critical capability dari organisasi tersebut. Nah, hal-hal ini yang harus digali dan biasanya kita mulai dengan diskusi dengan manajemen. Apa yang menjadi prioritas bisnisnya hari ini, apa yang menjadi challenge atau tantangannya ke depan. Kemudian dari situ baru kita putuskan sebenarnya kapabilitas HR yang seperti apa yang paling dibutuhkan untuk saat ini dan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, inilah yang disebut dengan tahap decide di mana kita fokus uh, transformasi apa yang dibutuhkan dan diprioritaskan bagi HR. Nah, yang kedua adalah untuk membangun data. Teman-teman sekalian, tidak ada uh, data insight, kemudian kemampuan AI juga sangat didukung oleh bagaimana data itu tersedia. Nah, membangun data itu menjadi culture baru yang memang harus dibangun untuk kita di era digital. Uh, Maka menurut saya yang juga harus sangat dibenahi adalah kemampuan kita bagaimana kita mengelola data-data HR kita lebih baik lagi. Ada beberapa isu terkait data. Pertama adalah datanya tersedia atau tidak. Nah, kadang-kadang data kan tidak kita record dengan baik. Contohnya kalau uh, contoh yang sering kita temuin adalah misalnya seringkali kita manajemen itu nanya berapa sih cost per hire-nya, berapa sih time to hire-nya kamu ngerjain ini rekrut orang itu berapa lama sih gitu. Nah, padahal kita karena kita lakukan manual semuanya kadang-kadang melalui email atau WhatsApp interaksinya, kita nggak record tuh mulai dari hari pertama sampai karyawan onboarding itu berapa lama sih gitu. Contohnya gitu. Nah, data tidak tersedia. Yang kedua, data tersedia tetapi datanya tidak bersih. Labelnya masih beda-beda antara unit satu dengan unit yang lain gitu. Istilah performance juga beda-beda. Yang satu mengatakan P1 misalnya itu baik, sementara di tempat lain di divisi yang lain mengatakan berbeda gitu. Datanya nggak bersih gitu. Nah, ini pembersihan data, kemudian kita melakukan simulasi terkait data ini juga merupakan satu hal yang kemudian kita harus mulai lakukan, bersihkan. Kemudian yang isu ketiga adalah datanya silo, artinya data itu tidak tersedia di satu tempat, sehingga bisa diolah. Karena data yang bisa diolah itu apabila datanya berada di satu tempat dan tidak silo, bisa diakses gitu. Contohnya adalah yang sering terjadi, data talent management ada di teman-teman talent dan itu bersifat rahasia. Kemudian di data yang lain, data training, development, itu ada di teman-teman training. Sehingga begitu bicara tadi yang saya presentasikan bagaimana kita melihat talent, kadang-kadang nggak nyambung tuh karena uh, data yang satu di-keep di tim training, yang satu data di-keep di talent management dan bilangnya rahasia gitu. Sehingga tidak ada analisis yang mungkin dilakukan dan tadi uh, presentasi bagaimana kita menampilkan kepada manajemen tidak mungkin terjadi karena tadi datanya memang tidak nyambung. Maka untuk membuat satu data itu bisa diakses, dikumpulkan, itu tentu bagaimana data-data yang silo ada di setiap tempat itu dikumpulkan, bersih, kemudian lengkap tersedia. Nah, disebut lengkap adalah tentu sesuai dengan tadi apa yang menjadi fokus yang kita fokuskan di tahap satu yaitu desain. Apa yang mau menjadi fokus kita. Nah, setelah itu baru kita desain insight apa yang ingin dilihat. Tadi pertanyaan-pertanyaan manajemen di tahap awal itu sangat penting. Insight apa yang kita bangun tentu kembali lagi apa yang menjadi concern dari manajemen. Pertanyaannya misalnya karena tadi lihat kapabilitasnya banyak yang nggak ada, maka pertanyaan-pertanyaan tentu nanti gapnya ada di mana saja gitu. Kemudian dari situ pasti muncul terus training yang dibutuhkan apa saja gitu. Nah, itu di tahap desain karena di desain ini kita akan menentukan bagaimana insight algoritma itu dibangun, dipilih gitu dan kemudian insight-nya yang ingin ditampilkan seperti apa. Nah, kalau ini semua sudah dilakukan dengan baik, eh, bisa with teknologi atau tanpa teknologi AI gitu ya, bisa kita lakukan dengan Excel juga bisa, prinsipnya juga sama gitu kan, teknologi juga gitu. Nah,
Cuma kalau kita ingin melakukan ini secara otonomus, secara digitalized, maka itu juga bisa dibangun. Dan teknologi ini kemudian baru dibangun atas fondasi yang sangat baik dari 3D yang pertama, itu design, data, dan desain. Nah, kurang lebih itu teman-teman sekalian. Nah, eh, saya lanjutkan. Nah, nanti apabila kita bangun hal tersebut, tentu objektif kita adalah membangun maturitas dari data analytics kita pada level 4. Level 4 seperti apa? Di mana eh, kemampuan analitiknya sudah terjadi dan itu bersifat otonomus, otomatis, sistematis. Itu tentu kondisi ideal seperti yang saya tampilkan di awal tadi. Tetapi hari ini kalau kita coba potret kita, mungkin kita ada di tahap satu, yaitu baru sampai ke reporting. Dan itu juga reporting as request kan, apabila manajemen membutuhkan. Itu yang disebut dengan tactical HR. Atau reportingnya sudah sistematik, setiap bulan sudah mengeluarkan report HR, tetapi sifatnya masih operasional report gitu, lebih ke deskriptif tentang jumlah perempuan, laki, pendidikan dan sebagainya. Itu juga awal yang bagus, tetapi yang tentu ingin dibangun adalah kemampuan analitiknya. Bagaimana dia bisa mengeluarkan insight. Nah, kemampuan analytics bisa terjadi mungkin di satu dua hal teman-teman sudah melakukan banyak organisasi melakukan analytics juga, tetapi sifatnya baru by request satu persatu pada saat sesuai dengan kebutuhan gitu ketika diminta. Nah, apabila kita lakukan ini dengan lebih baik, harapan kita ke depan kita berada di level 4 di mana talent data itu mampu untuk bikin tidak hanya analitik, bahkan bisa melakukan prediksi, bisa melakukan solusi dengan modeling yang lebih beragam, seperti yang tadi di bagian awal saya simulasikan, bisa menjadi center dari analitik dan menjadi solusi yang sifatnya menjadi bagian dari diskusi di dalam pengambilan keputusan terhadap people, bahkan terkait dengan bisnis gitu. Bayangkan nanti kalau bisnis mau ekspansi, dia tanya dulu orangnya ada tidak, orang yang punya kemampuan sales atau kemampuan misalnya bisnis intelijen ada tidak gitu. Nah, ini dengan analitik yang lebih baik jauh lebih mudah buat kita mensupport bisnis. Nah, teman-teman sekalian, nah artinya apa buat HR? Artinya kalau HR melakukan ini lebih baik lagi, nanti HR nomor satu akan mulai terbebas dari pekerjaan-pekerjaan administratif. Dulu waktu kita bicara tentang otomatisasi di HR, digitalisasi HR, hal yang sama, bahwa HR ingin dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan administratif. Nah, menurut saya tidak hanya bebas dari pekerjaan administratif, tetapi dia akan bergeser ke pekerjaan-pekerjaan lebih strategik, dan yang lebih penting lagi, pekerjaan strategik tersebut bisa benar-benar bisa memberikan value terkait dengan bisnis. Model inilah yang kami kembangkan, kita sebutnya Future Fit HR, di mana HR itu berkembang sedemikian rupa, punya fondasi yang bagus sehingga nanti banyak hal yang dilakukan secara lebih agile, lebih bisa memberikan value bagi organisasi dan bisa melakukan inovasi dan bisa menjadi driver dari transformasi karena dibangun berbasis teknologi dan bisa melakukan prediksi terkait dengan apa saja rencana-rencana ke depan sehingga bisa membantu bisnis untuk melakukan skenario planning terkait dengan rencana bisnisnya dan bisa menjadi penggerak dari inovasi. Nah, ini value bagi HR apabila ini kita lakukan dengan baik sehingga ini lebih mungkin dilakukan. Nah, contoh kasus di mungkin dalam 10 menit terakhir, 7 menit terakhir saya akan tampilkan. Ini contohnya adalah satu model yang kami pergunakan di dalam salah satu klien ini adalah perusahaan telco. Kami diminta untuk melakukan transformasi dari strateginya sehingga nanti operating modelnya, structure dan akuntabilitas operating modelnya bisa benar-benar lebih pas untuk memastikan dia bisa mengeksekusi strateginya dengan lebih baik. Nah, framework kami mengatakan bahwa untuk melakukan tersebut banyak aspek, tapi kita fokus pada 3 hal, yaitu bagaimana membangun struktur dan akuntabilitasnya lebih baik lagi, bisnis prosesnya. Nah, 2 hal ini yang kita sebut sebagai model operasi atau operating modelnya dan talentnya. Nah, ini yang kita terjemahkan dari bisnis strategi, kita bangun bisnis operating modelnya, strukturnya, kemudian struktur organisasinya, talent plan-nya atau workforce planning-nya seperti apa.
Ini yang kita lakukan. Dan analytics sangat membantu kita di dalam mempercepat proses dan kemudian memberikan insight, terutama terkait dengan talentnya. Bagaimana kapabilitas organisasi ini untuk melakukan transformasi dilihat dari workforce-nya. Nah, yang kami lakukan ada dua hal. Pertama, melakukan tadi uh, tiga hal ya, perencanaan strukturnya, bisnis prosesnya, dan terutama yang penting juga nanti melihat workforce readiness mappingnya. Dari yang hal yang sederhana ini kita mulai dari business question, bagaimana kita melihat business readiness mappingnya dari aspek-aspek kesiapan orangnya, fulfillmentnya seperti apa, efisiensinya, dan nomor tiga itu missing critical competencies ini kita lakukan melalui analisis data analytics untuk melihat bagaimana peta kompetensi di mana gapnya. Kemudian yang terakhir kita menentukan juga bagaimana memprioritaskan workforce development-nya atau pengembangannya, fokusnya di mana saja. Dan nah seperti biasa teman-teman, ini contoh yang kita lakukan adalah kita selalu menghasilkan, memberikan dari aspek manajemennya dulu. Karena bagian 3D yang pertama tadi, decide, kemudian data. Decide adalah apa sih problem, menstrukturkan problem company tersebut, challenge-nya apa. Dalam hal ini adalah challenge-nya adalah bagaimana strategi ini bisa dieksekusi melalui operating model yang tepat, kemudian untuk bisa benar-benar efektif mengeksekusi rencana ke depan, strateginya. Maka kita terjemahkan berarti ada tiga hal, yaitu organisasi, bisnis proses, dan kemudian talentnya. Nah, report yang kedua adalah kita melakukan data analytics report, karena ini yang kemudian melihat bagaimana kesiapan datanya untuk ke depan, sehingga bisa memberikan pada saat yang bersamaan, bisa memberikan fondasi yang baik bagi company ini, perusahaan ini, atau organisasi ini, untuk ke depan bisa melakukan keputusan terkait orangnya juga jauh lebih baik lagi. Nah, ini beberapa contoh insight yang dikeluarkan. Kita juga memberikan rekomendasi bagaimana existing datanya, kemudian missing datanya ada di mana, kita coba bersihkan, data-data apa saja yang mereka harus lengkapi ke depannya, sehingga benar-benar fondasi dari data untuk membangun kemampuan data driven analytics-nya, data analitiknya itu bisa dapat dilakukan lebih baik lagi. Jadi yang kita benahin itu adalah fondasinya. Fondasinya adalah pertama, memahami, buat HR memahami apa yang menjadi concern di bisnisnya, challenge bisnisnya. Kemudian sehingga nanti insight yang HR membangun kapabilitasnya itu relevan dengan apa yang menjadi prioritas bisnisnya. Nah, dari situ baru kita setelah kita memahami apa yang menjadi challenge bisnisnya, apa yang harus menjadi fokus di HR, kemudian baru kita bangun pondasinya, itu datanya. Bagaimana datanya dibenahi, kemudian ditata kelolakan dengan lebih baik lagi, kemudian insight-insight apa saja yang mungkin dilakukan melalui data tersebut. Nah, satu use cases yang kita ambil adalah misalnya di dalam memetakan kompetensi across dari seluruh organisasinya untuk melihat gap-nya ada di mana saja. Nah, teman-teman sekalian, dengan hal tersebut di atas, kita melihat bahwa HR-nya ke depan itu akan bertransformasi. Hari ini kita selalu melihat HR itu adalah tentu HR itu adalah translasi dari bisnis strategi terkait dengan tiga hal. Biasanya HR fokus di dalam talent, leadership, jadi biasanya workforce, yaitu menentukan berapa jumlah orangnya di dalam organisasi, menentukan siapa top talentnya dan siapa suksesor dari leadership-nya. Kemudian yang kedua adalah membangun organisasinya, bagaimana model operasinya, kemudian strukturnya, termasuk akuntabilitasnya, pembagian pekerjaannya, job strukturnya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah membangun culture, karena ini orang, tentu budayanya, working behavior-nya, perilaku kerjanya, motivasinya, engagement-nya. Nah, kemudian baru membenahi HR-nya sendiri sebagai pondasinya. Ini yang framework ini masih kita pakai, tetapi kita melihat dengan teknologi tadi, dengan data driven analytics yang dibangun lebih baik lagi, HR ke depan itu akan lebih dinamis sifatnya. Problem di model yang sekarang adalah biasanya ini tidak terlalu agile apabila skenario planning dari bisnis itu berubah. Sementara kita tahu hari ini bisnis itu sangat dinamis. Dulu kita membangun, bikin strategic planning, teman-teman di KMMB tentu sangat paham bahwa membangun strategic planning biasanya 3 tahun, 5 tahun. Saya yakin teman-teman juga melihat tren makin ke sini,
kok makin sering berubah gitu. Dalam 3 tahun bahkan 1 tahun saja strategi bisnis juga berubah karena dinamis, lingkungan sangat dinamis. Nah bayangkan apabila ini bisnis terus berubah gitu, challenge dari bisnis terus sangat berubah. Nah menurut kami apabila sistem HR-nya tadi dibangun, datanya dibangun lebih baik, teknologinya sudah dibangun di situ, sehingga nanti HR-nya juga sangat bisa lebih adaptif terkait berbagai skenario planning dari bisnisnya, bisa lebih agile. Sehingga nanti workforce planning itu lebih agile. Skenario bisnisnya berubah otomatis karena ini sudah ada datanya, sudah ada yang dirubah mungkin sedikit algoritmanya untuk melihat aspek-aspek yang menjadi fokus dari sejalan dengan bisnis perubahan bisnisnya, dan ya kemudian teknologinya sudah ada sehingga ini jauh lebih agile. Kemudian misalnya terkait dengan kapabilitasnya, skillnya bisa langsung dilihat gapnya, begitu bisnis arahnya berubah, berarti kapabilitasnya langsung bisa dipetakan, skill apa saja yang perlu diisi, berapa biayanya, jauh lebih agile. Nah harapan kita inilah masa depan HR, ini transformasi di HR functionnya. Kalau tadi kita banyak melihat bagaimana eh, eh, HR bertransformasi terkait bisnisnya, tetapi di fungsi HR-nya juga kita akan lihat HR harus agile bisnis perubahan yang ada di bisnisnya. Dan untuk melakukan itu teknologi sangat membantu, data insight sangat membantu. Nah, dengan demikian teman-teman nanti kita melihat di misalnya akan shifting nih gitu, termasuk kita membantu banyak perusahaan untuk kemudian melalui journey di mana dia mulai membangun maturitas dari setiap aspek pengelolaan people-nya, mulai dari paling basic sampai kepada paling tertinggi di level 4. Dari level 1 ke level 4. Dan setiap tahap ini dilakukan termasuk juga penyiapan data-data apa yang dibutuhkan pada uh, setiap level. Begitu juga nanti di workforce planning misalnya kita membangun maturitasnya. Hampir semua maturity dari aspek di HR sekarang yang paling tinggi itu nanti sifatnya harus lebih dinamis, adaptif terhadap perubahan di bisnis, kemudian didukung oleh teknologi dan bisa memberikan impact yang lebih baik lagi, experience yang lebih baik lagi kepada people-nya. Inilah yang disebut masa depan HR itu akan didrive oleh data, akan didrive oleh insight, kemudian akan didukung oleh teknologi, bahkan AI, kemudian pada saat yang sama dia akan memberikan experience yang lebih baik lagi, akan lebih human center, lebih terpersonalisasi di mana need, aspirasi, kemudian employee well-being itu bisa dibangun lebih baik lagi. Nah inilah kalau kita bayangkan, kita reimagine HR ke depan, kira-kira skenario-nya seperti ini. Dan ini yang saat ini kami di Rakamin dan saya dorong untuk kemudian melakukan transformasi di dalam bagaimana kita melihat HR, bagaimana kita melakukan transformasi di future HR dengan menggunakan teknologi yang saat ini sudah menjadi bagian kita sehari-hari. Saya kira Mas Rafandi ini materi saya sangat terbuka untuk kemudian berdiskusi kepada teman-teman. Saya sangat yakin bahwa teman-teman sekalian mempunyai pengalaman, kapasitas untuk kemudian mari kita bersama-sama melihat ini lebih baik lagi. Saya tidak mengatakan bahwa saya expert di sini, tapi pengalaman ini barangkali bisa men-trigger aspirasi buat ayo kita lakukan ini mungkin dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Evandi. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat komprehensif, gitu, Bapak Dharma. Dan barangkali mungkin dari Bapak Ibu semua bisa terinspirasi nih atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Dharma. Nah, ada beberapa poin kunci gitu ya, Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, izinkan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Dharma dalam penyampaian materi HR Transformation, Unlocking the Future of Work. Nah, Bapak Ibu semua, ini bukan sekedar tentang digitalisasi gitu ya, tetapi sebuah transformasi fundamental untuk menjadikan HR sebagai fungsi yang data driven, AI enabler, dan human center. Dan Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan untuk materi
kepada Bapak Dharma, gitu ya, silakan dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat Zoom dan mungkin nanti bisa disampaikan secara langsung, gitu ya, berdiskusi dua arah dengan Bapak Dharma setelah saya tunjuk. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, sebelum masuk ke sesi Q&A, saya izin memberikan beberapa poin-poin sambil Bapak Ibu juga break gitu ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di mana saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absen ataupun presensi, silakan untuk mengisi pada link yang telah dikirimkan oleh tim melalui chat Zoom. Karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak atau Ibu mengisi link tersebut dan bergabung pada grup WhatsApp KMNB Webinar Series. Dan informasi pembagian sertifikat tentunya akan dibagikan melalui grup WhatsApp tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu jangan khawatir jika minggu-minggu sebelumnya atau webinar seri sebelumnya tidak mengikuti dan mungkin kedepannya tidak dapat hadir gitu ya, tenang saja Bapak Ibu, karena kami KMMB memiliki laman sosial media seperti YouTube maupun Instagram yang bisa Bapak Ibu kunjungi kapanpun, dimanapun, dan jika ingin mereview kembali materi-materi yang disampaikan oleh pemateri kita sebelumnya maupun pemateri kita saat ini. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin kita bisa masuk gitu ya ke materi ke sesi Q&A, di mana di sini saya melihat ada beberapa pertanyaan nih, Pak, yang sudah cukup banyak disampaikan oleh peserta webinar series pada pagi hari. Yang pertama, mungkin untuk Pak Arnold Jansen, apakah ingin menyampaikan secara langsung, Pak? Mungkin ingin diskusi dua arah dengan Pak Dharma, atau saya wakilkan pertanyaannya? Boleh diwakilkan aja. Oke, baik. Selamat pagi Pak Dharma, saya mau tanya, untuk bisa melakukan analisis ini perlu data yang tersedia. Bagaimana membangun data yang belum lengkap ke karyawan? Itu Pak, pertanyaan pertama. Baik, makasih Mas Evani, makasih juga tadi sudah bantu direkap. Mudah-mudahan itu memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada teman-teman. Tapi kalau lihat dari pertanyaannya, saya kira teman-teman jadi mungkin sebagian sudah melihat ini hal yang yang lebih mudah untuk ditangkap begitu. Nah, pertanyaan pertama tadi dari siapa tadi ya? Dari Pak Arnold Gus. Pak. Ya, nah, pertanyaan bagus karena teknis itu yang paling basic dan fundamental untuk kita lihat nih. Bagaimana nih? Ini problem kita semua tentu. Bagaimana? Oke, kalau melihat hampir semua hal tadi dilakukan kan basisnya adalah data. Bagaimana ini dilakukan? Nah, ini kan saya share lagi bagaimana tahapan kita melakukan ini gitu ya, teman-teman. Udah kelihatan ya, Mas Stefan ya? Ya. Nah, biasanya kita mulai dari tadi saya sampaikan data satu hal, tetapi teman-teman data banyak di company, tapi tentu kita harus mulaikan apa yang menjadi prioritas kita. Itu dulu, mungkin kita harus list dulu apa yang menjadi hal-hal yang paling berimpact pada bisnis dan apa yang menjadi pertanyaan di bisnis biasanya yang harus di HR jawab, karena itu penting untuk kemudian men-scoping apa yang menjadi prioritas kita. Karena kalau tidak banyak hal tentu, misalnya isunya adalah di workforce planning, tentu data workforce planning yang relevan dengan workforce planning itu uh, tertentu kan gitu. Kemudian pertanyaannya lebih banyak tentang learning, bagaimana pengembangan karyawan ke depan. Ini kita selalu mulai di situ. Nah, biasanya kita mulai dari apa yang menjadi kita sebutnya most pressing issues, isu-isu yang paling uh, menekan bagi HR, yang paling challenging bagi HR saat ini terkait dengan apa yang menjadi isu bisnisnya. Human kapabilitas insight itu sangat tergantung kepada pertanyaan bisnis. Nah, kemudian dari situ uh, baru kita lihat insight-nya, itu kita taruh oke, itu menjadi target kita. Misalnya dalam case ini adalah kita susah nih pengen lihat dari aspek suksesinya gitu.
terkait dengan vertical position gitu. Itu pertanyaan yang ingin kita jawab. Baru situ baru kemudian kita petakan data-data yang relevan untuk itu. Dan kadang-kadang kita menyertakannya termasuk juga dengan melakukan nanti uji korelasi gitu. Yang paling korelatif terkait untuk menyatakan succession ini di data apa saja sih gitu. Nah, dalam cases ini kita petakan, kita lihat dari pulau-pulau data yang ada, yang pulau-pulau ini sudah dibangun, dikumpulkan. Nah, setelah pertanyaan fokus tadi ditentukan, baru kemudian kita lihat dari semua island-island data yang ada. Nah, apa yang harus disiapkan? Data-data ini harus di tracking. Ini ada tidak? Biasanya sudah ada, teman-teman. Kalau belum ada, nah justru ini yang harus mulai dibangun otomatisasinya, digitalisasinya. Kalau itu penting untuk kita. Contohnya tadi saya sampaikan adalah kalau pertanyaan terkait dengan time to hire, cost per hire itu sesuatu yang penting dan selalu ditanyakan manajemen dan penting karena kritikal kan itu, karena orang direkrut dia akan menghasilkan sesuatu tapi costnya untuk membiayai orang ini berapa gitu kan. Nah itu harus di tracking, berarti kita harus mulai memikirkan untuk membangun digitalisasi di area tersebut, di area rekrutmen kita. Nggak bisa dengan manual, atau at least kita coba disiplinkan diri kita untuk membangun datanya. Nah, identifikasi terkait dengan data ini biasanya kita identifikasi dari data existing, kemudian kita lihat gap-gap datanya ada di mana saja, dan mulai lihat opportunity untuk membangun pipeline datanya di masing-masing ini. Nah, setelah itu baru ini dilihat korelasinya, ditambah biasanya kita juga memberikan data-data yang sifatnya kontekstual, karena kadang-kadang data itu ada yang sifatnya terstruktur, sudah ada misalnya data kompetensi, pendidikan, job experience itu kan terstruktur. Tapi ada data-data yang tidak terstruktur, misalnya data-data di industri, kemudian banyak lagi terkait dengan isu-isu operasional ya, atau culture di perusahaan, ways of working, atau konvensi tertentu yang di dalam berlaku di perusahaan. Kadang-kadang data-data itu juga bisa kita ambil, dan dengan kemampuan teknologi yang sekarang itu kan bukan tidak mungkin data yang tidak terstruktur tadi disintesis menjadi sesuatu yang lebih terstruktur sehingga bisa diolah di dalam menjadi datanya menjadi suatu insight. Data terstruktur diidentifikasi, yang belum ada dibangun pipeline-nya, kemudian data unstructured diambil, kemudian disintesis, kemudian dijadikan lebih terstruktur. Inilah yang kemudian dilihat, diuji lagi gitu. Apakah ini sudah bisa menjawab pertanyaan bisnis tidak gitu. Nah, berikutnya yang dilakukan juga adalah kita melakukan seluruh data tadi dibersihkan. Kita menggunakan pendekatan data science, tentu melakukan data cleansing, manipulasi data dan processing data, values-values yang mungkin masih hilang. Kadang-kadang kan data ada tapi nggak lengkap, ada yang hilang gitu kan. Nah, ini kalau bisa kita lengkapi manual bisa, kalau tidak ya tentu nanti analisis analisis dari data ini bisa sebenarnya melihat bahwa sebenarnya tren datanya seperti apa, kemudian validitas datanya seperti apa, membuat ini lebih terstandarisasi dan lebih terstruktur, dan menstrukturkan apa yang tidak terstruktur, kemudian melihat kekurangan datanya, menambahkan datanya, melakukan manipulasi, kemudian melakukan data processing dan seterusnya, membuat datanya lebih bersih. Ini biasanya yang kita bangun. Kemudian tahap berikutnya ada beberapa pendekatan teknis yang dilakukan untuk melakukan analisis terkait dengan bagaimana values-nya diolah gitu. Ini kita lakukan. Kemudian kita melihat korelasi tadi insight yang mau dibangun seperti apa. Kita lakukan ujian analisis statistikal untuk melihat apakah ini bisa menjelaskan suatu aspek yang kita ingin jawab tadi gitu. Nah, ini a bit technical. Nanti satu lagi tahapannya, seluruh data ini kemudian dimasukkan di dalam satu database data inventory tertentu dari berbagai latar belakang tadi, banyak data, kemudian dimasukkan di data. Nah, nanti insight-nya dikeluarkan tadi terkait dengan datanya sendiri dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut kadang-kadang kan data di perusahaan itu juga bisa-bisa bukan datanya nggak ada, tapi mungkin datanya ada di sebelah sana gitu kan. Nah, ini problem kita berikutnya itu adalah data itu biasanya silo. Ada di mana-mana, ada di HRIS, mungkin ada di sistem yang lain. Nah, kita harus bangun satu data lake-nya, akan sangat disarankan apabila ini berbasis cloud gitu ya. Kemudian baru kita bangun insight-nya dari situ.
Nah, lebih kurang seperti itu untuk menjawab pertanyaan terkait data tadi, Mas Stefani. Mudah-mudahan lebih kurangnya menjawab. Nanti boleh kita diskusi lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya disampaikan oleh Pak Dharma. Apakah ada follow up question dari Pak Arno terkait jawaban yang disampaikan oleh Pak Dharma atau sudah cukup, Pak? Ya, terima kasih Pak. Saya boleh langsung tanya saya. Karena begini, banyak perusahaan itu pengumpulan data itu kan berdasarkan zaman sebelumnya. Lalu jika sekarang sudah dengan perkembangan zaman, perubahan sistem bisnis, itu agak susah juga kita mau mencari data yang terupdate. Sedangkan orang-orangnya itu saja. Mungkin dulu saya mengumpulkan 10 data, tapi sekarang saya mungkin membutuhkan 30 data. Saya harus menambahkan lagi 20 data. Dan ini menambahkan 20 data ini kan prosesnya juga harus mengulang seperti sesi yang pertama. Nah, ada cara simpel gitu. Bagaimana kita bisa mengumpulkan 20 data itu, apakah yang macam-macam ya, misalnya apakah bisa salah satu dengan AI atau dengan sistem atau manual pun bisa. Ya, langsung saya jawab, Mas. Sebenarnya ini pertanyaan bagus dan sangat pragmatis gitu ya. Itu yang kenyataannya sehari-hari memang tidak seideal yang saya jelaskan tadi. Di lapangan jarang kita nggak punya data culture yang bagus. Kadang pun punya data culture yang bagus kan sistem berubah, kadang-kadang sehingga datanya tidak relevan lagi. Nah, ini benar banget Pak, menurut saya sangat realistis. Nah, ini persis yang tadi di cases yang saya sampaikan tadi di klien kita yang di telco. Ini kejadiannya sama, lebih kurang persis seperti itu, di mana si klien hanya kita ingin melihat kompetensi, bahwa setiap karyawan itu ingin di tagging kompetensinya. Nah, problemnya adalah setiap orang itu belum di tagging kompetensinya apa kan gitu. Sehingga kita harus melihat nih orang ini punya kompetensi apa dan dia ada di unit mana untuk melihat oh di area tersebut kompetensinya yang kuat tuh apa gitu. Nah, data ada tapi hanya sampai 5 tahun ke belakang karena kebetulan 5 tahun sebelumnya tidak ada sistem yang merecord. Kemudian diperparah lagi 5 tahun sebelumnya beberapa standar kompetensinya juga berubah, title standar kompetensinya berubah gitu kan. Nah ini challenge-challenge di lapangan yang kita hadapi sehingga nggak sih ideal yang kita bayangkan. Nah tentu kadang-kadang kita harus lebih kreatif gitu Pak. Yang kami lakukan akhirnya adalah oke, kita ambil data 5 tahun, kemudian kita lihat sebenarnya yang bisa, contohnya gitu ya, yang bisa benar-benar men-tagging seseorang itu disebut punya skillful itu dari apa aja sih gitu. Nah dari situ kemudian kita melihat diskusi, kita menetapkan 3 hal. Dan ini di-approve sama kliennya, yaitu satu dari historis jabatan yang pernah dia lewati. Kalau dia pernah melewati suatu jabatan, kan tidaknya dia terekspos dengan kompetensi yang menjadi syarat kompetensi dari jabatan tersebut. Kemudian yang kedua dari sertifikasi yang dia punya gitu, karena setiap sertifikasi itu kan membawa suatu penambahan kompetensi tertentu. Yang ketiga dari training. Nah, ternyata uji korelasi kita melihat yang paling relevan itu bukan dari training itu ya benar itu bahwa hanya impactnya cuma 10% gitu, tapi dari historis. Nah, sehingga kita memberikan bobot historis jauh lebih besar. Karena kalau di training kadang-kadang agak bisa misleading. Contohnya di cases kita trainingnya seluruh karyawan dikasih training sales. Jadi kalau kita pakai sales itu training itu sebagai suatu penentu orang ini punya kompetensi, jadi seakan-akan semua kompeten di sales gitu. Padahal tidak demikian. Nah, dari situ baru kemudian kita tarik datanya, kita bersihkan, kita lihat korelasinya, kemudian baru kita berikan hitung impact-nya. Jadi kadang-kadang memang harus lebih kreatif untuk melihatnya, kemudian melihat bahwa suatu insight tertentu itu bisa didorong dari data yang mana. Nah, itu untuk menjawab isu hari ini. Nah, cuma ke depan berarti kita aware bahwa ini itulah memberikan kesadaran kepada kita dan kita sampaikan kepada klien bahwa berarti kalau ini jadi isu yang sangat penting, maka pipeline data, konsistensi datanya mulai harus dibangun dari hari ini. Karena ini akan jadi hal yang penting untuk mengambil keputusan terkait people kita. Jadi mulai hari ini, data yang 5 tahun yang lalu kita jaga, mulai ke depan ini setiap training, setiap sertifikasi harus dilaporkan, dan kemudian di tagging ini kompetensinya apa saja, dimasukkan, kemudian standarisasi dari seluruh
title kompetensi itu sudah harus mulai punya standar yang sama. Jadi kalau title nama kompetensinya berubah-ubah karena zaman gitu ada perubahan, tetapi kalau dia merujuk pada suatu kode tertentu berarti masih di area kompetensi yang sama, itu mulai harus distandarkan. Nah, hal-hal seperti ini Pak, jadi membangun pipeline datanya. Jadi ini isu yang sangat sangat real dan akan jadi challenge kita semua. Tetapi ketika kita memutuskan untuk melihat bahwa ini kritikal buat HR di masa depan, maka mulai hari ini kelihatannya ini harus mulai menjadi concern kita nih Pak Arnold gitu. Message-nya seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, sama-sama. Oke, baik, terima kasih atas sesi dari Pak Dharma dan Pak Arnold. Berarti sudah bisa dicukupkan ya Pak Arnold untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Arnold. Oleh karena itu, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Bu Hana Amelia. Mungkin untuk Bu Hana Amelia, apakah ingin menyampaikan secara langsung berdiskusi interaktif dengan Pak Dharma atau saya coba wakilkan pertanyaannya? Ya, mungkin saya izin wakilkan untuk pertanyaannya dari Bu Hana Amelia. Bapak izin bertanya, melihat cepatnya perubahan landscape kerja, skill apa yang menurut Pak Dharma paling krusial untuk dimiliki talent saat ini agar tetap relevan? Karena maraknya tren layout besar-besaran di berbagai industri seringkali diikuti dengan pergeseran peran dan ekspektasi kompetensi. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Makasih, ini pertanyaan yang bagus dari siapa tadi, Mas Evan? Bu Hana. Bu Nana ya, makasih. Ini pertanyaan yang bagus dan relevan dengan materi kita pagi ini. Ini ada konsekuensinya bahwa kalau kita melihat bahwa tren dari HR, bagaimana kita mengelola organisasi, mengelola tenaga kerja, dan future of work ke depan, ini kelihatannya juga termasuk skill dari karyawannya harus dilihat lagi gitu. Apa yang paling relevan dengan kondisi seperti ini gitu. Ini insight yang sangat penting untuk kita diskusikan ke depan. Saya pikir usul sih Mas Evan bagus juga nih dijadikan topik tersendiri nantinya gitu kan. Nah teman-teman sekalian, era di mana fixed skill itu mungkin memang akan jadi tidak relevan. Saya melihat dulu ya, kalau begitu saya lulus S1, atasan pertama saya yang diingetin pertama kali gini, oke kamu udah lulus sekolah gitu kan, S1, mulai bayangkan bahwa berapa lama skillmu itu akan bertahan. Mungkin 2 sampai 3 tahun dari sekarang tidak relevan lagi. So, apa yang kamu bawa dari S1-mu gitu atau S2-mu mungkin akan jadi fondasi yang bagus untuk kamu berada di sini hari ini, tetapi ke depan tidak bisa jadi tidak relevan karena bisnis ini berubah gitu sehingga kita harus juga adaptif berubah. Nah, apalagi dengan perubahan yang sekarang begitu cepat, sehingga skill-skill yang sifatnya fix gitu ya, akan menjadi fondasi yang bagus tapi tidak cukup untuk kita. Maka biasa yang harus disiapkan dari kita adalah satu, ada teori yang mengatakan tentang T-shape, ya kan, bahwa skill itu kita harus punya general skill, in general kita ini ada di area mana. Misalnya saya adalah di people's development atau saya adalah di HR gitu. Tapi saya punya specific skill, T-nya kedalaman di area tertentu, di mana saya sangat fokus kepada bagaimana membangun HR transformation. Itu skill saya gitu, sangat dalam, saya menguasai aspek teknisnya di situ, itu penting gitu, tetap penting gitu, Mbak Nana ya. Tapi kalau dikatakan ada yang sifatnya skill yang sifatnya durable atau skill-skill yang sifatnya power skill kalau kami suka menyebutnya gitu ya. Nah, apa itu? Ini yang mungkin menjadi fokus pertanyaan. Menurut saya setidaknya ada 4 hal. Nomor satu, resiliensi. Perubahan sangat cepat, kita harus resilient dengan berbagai tantangan yang ada sekarang. Harus kuat gitu, harus ya apapun kondisinya kita juga bisa ikut mengalir dengan derasnya arus perubahan tersebut. To be resilient. Secara mental, secara fisik tentunya kan gitu. Kemudian yang kedua, learning agility. Kita harus terus belajar dan adaptif. Teman-teman sekalian, mungkin beberapa tahun yang lalu saya jago di HR gitu kan. Saya punya 27 tahun pengalaman di dunia kerja, 22 tahun, 25 tahun diantaranya di HR.
punya banyak sertifikasi di HR, MBA saya di HR, tetapi saya merasa bahwa skill saya jadi tidak relevan begitu bicara tentang hari ini bicara tentang data driven, tentang AI gitu kan, tentang future of works gitu. Maka satu-satunya jalan untuk tetap bisa relevan adalah belajar. Saya juga belajar mengambil sertifikasi, melihat banyak hal, ikut seminar, belajar dari orang lain gitu. Saya belajar sangat dalam terkait hal ini. Nah, cuma bedanya adalah apabila kita punya fondasi, belajar kita jauh lebih mudah untuk connecting the dot gitu kan. Karena kita udah punya wisdomnya. Jadi teman-teman yang tadi udah punya fundamental S1, S2 atau pendidikan sertifikasi, jangan sedih juga. Itu memberikan fundamental yang bagus sehingga wisdom dan uh, how to connect the dot akan lebih mudah karena teman-teman udah punya basicnya gitu. Tapi tetap harus belajar, learning agility. Nah, yang ketiga adalah communication skill. Hari ini kita harus bangun communication skill yang baik karena ide itu harus dipertukarkan, kita harus membangun collaboration gitu ya, kolaborasi, melakukan uh, banyak hal secara bersama-sama. Communication menjadi aspek yang penting, menjadi power skill kita ke depan. Dan yang terakhir, keempat adalah creativity menurut saya gitu. Karena kita harus melihat tadi banyak connecting the dot, semakin banyak dan tidak hanya ada yang mengatakan tidak cukup berpikir linear, harus lateral gitu kan, harus melihat dari inovasi itu terjadi bukan dari satu hal yang homogen, biasanya terjadi dari hal yang sifat heterogen, inklusif gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang terbuka terkait dengan perbedaan, banyak mengetahui aspek hal-hal di luar dunia kita, sehari-hari kita, itu akan membangun kreativitas yang luar biasa. Jadi kita harus inklusif, berpikir terbuka, kemudian punya growth mindset, karena itu akan melengkapi knowledge kita dan membuat kita lebih agile belajar satu sisi, satu lagi membuat kita lebih kreatif ke depannya gitu. Saya contohnya belajar tentang teknologi juga, saya punya kemampuan di HR gitu kan, belajar psikologi juga gitu. Sehingga tiga hal ini memberi dengan wisdom, basic wisdom yang sudah dipunyain akan membuat kita jauh lebih kreatif untuk melihat peluang, untuk melakukan solusi yang lebih kreatif terhadap challenge yang kita hadapi. Lebih kurang mungkin beberapa hal tersebut. Tapi saya ingin apresiasi, ini pertanyaan sangat bagus dan sangat penting dari Mbak Nana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang cukup komprehensif gitu ya, dari Pak Dharma. Apakah Bu Hana ada follow up question Ibu buat Bapak Dharma? Atau sudah cukup jawaban yang diberikan? Mungkin sudah bisa dicukupkan Pak. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya oleh Pak Johari. Izin bertanya, selamat pagi semua. Jadi bertanya dalam kasus perusahaan yang sedang scale up, di mana tim masih terbatas, tetapi ekspektasi peran itu sudah besar, Pak. Apa pendekatan upgrading yang paling efektif? Apakah fokus ke rekrutmen talent baru atau akselerasi pengembangan talent internal? Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih dari Mas atau Pak Johari ya. Ya, pertanyaan yang penting yang biasanya kita hadapi sehari-hari. Biasanya bisnis itu berjalan sangat cepat. Saya jadi kalau merefleksikan terkait perjalanan karir saya juga sama, Mas Johari menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kadang istilah kita lihat bahwa keretanya harus jalan kencang, tapi relnya pada saat yang sama harus dibangun gitu. Jadi sambil lari, sambil bangun relnya gitu. Kemudian yang kedua kita harus ngebut sambil nikung gitu. Jadi tidak boleh berhenti, tidak boleh ngerem gitu, harus jalan gitu. Ini situasi yang kita hadapin sehari-hari dan menurut saya memang tidak mungkin kita menghentikan apa yang dinamika yang terjadi di bisnis, kemudian mengatakan bahwa oh, tunggu dulu dong, jangan cepat-cepat, kita belum siap nih gitu. Nah, pertanyaan pentingnya dari hal ini adalah kemudian bagaimana sih kita men-strategize situasi ini gitu, sehingga kita bisa lebih cepat. Nah, teman-teman sekali tadi Pak Johari, ya tentu ada kalau kita bicara beberapa hal, biasanya di HR itu strateginya kan bisa dikombinasikan antara pilihan-pilihannya adalah build, buy, borrow. Nah, saya tambahkan satu lagi kalau di teknologi ada namanya saya nyebutnya bot gitu kan.
yaitu bisa di-replace dengan teknologi. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Build itu butuh waktu gitu. Itu bagus untuk konsep talent management yang lebih panjang ke depan, mendorong karyawan dari dalam, dan itu selalu harus dilakukan. Nah, dalam situasi seperti ini apa? Ya kita nggak boleh berhenti kemudian membangun dari dalam. Artinya yang bisa dilakukan adalah karyawan biasanya diberikan 3 hal. Satu, di upskilling, harus tetap latihan gitu, dilatih, ikut pelatihan gitu. Yang kedua adalah di reskilling. Kalau skill yang dibutuhkan perusahaan adalah A, sementara karyawan kita banyak di B, ya mungkin kita harus mulai berpikir bahwa men-shifting skill-nya atau bahkan melengkapi skill-nya dengan melakukan reskilling. Dan yang ketiga adalah kita harus antisipasi perubahan apa yang kita harus hadapi, bisnis ini akan hadapi ke depan. Saya menyebutnya pre-skilling atau future skill. Ya tiga-tiga ini harus dilakukan untuk karyawan yang ada sekarang. Jangan berhenti gitu. Jangan menunggu juga. Nah, tapi strategi build saja tidak cukup. Biasanya kita kombinasikan juga dengan 2 hal, yaitu oke, kita lakukan dengan buy atau borrow. Itu tidak bukan sesuatu yang salah kita lakukan ketika kita ingin mengakselerasi untuk melengkapi gap kompetensi yang ada di perusahaan. Saya juga melakukan gitu ya di banyak situasi ketika dibutuhkan akselerasi perubahan bisnis yang luar biasa, sementara ini harus cepat, ya beberapa posisi kita harus buy sambil menunggu tim tadi. Nah, yang tidak boleh berhenti kan build-nya. Jadi jangan berhenti sehingga harapan kita dalam waktu yang tidak beberapa lama, kemudian ada transfer knowledge, transfer skill itu sehingga karyawan yang dari dalam, top talent kita bisa kemudian mereplace kemudian yang akan bertahan lama. Jadi kadang-kadang kita buy itu adalah untuk membuka jalan untuk talent di dalam kita. Jadi strategi buy dan kadang-kadang harus borrow. Borrow itu ya bisa kita misalnya karyawan-karyawan kontrak, karyawan-karyawan gig workers atau crowdsourcing juga bisa kita lengkapi untuk membantu akselerasi dari beberapa project atau skill yang membutuhkan skill tertentu. Misalnya mengembangkan aplikasi, ya udah kalau daripada nunggu karyawan di upskilling atau di reskilling bisa jadi developer gitu kan, mending kita serahkan saja kepada ahlinya, tim developer untuk mengerjakannya sehingga bisa lebih terakselerasi berbasis project. Nah, yang keempat tadi bicara build, buy, borrow, dan tiga adalah bot. Kita harus melihat ruang ini yang relevan dengan diskusi hari ini, yaitu teknologi. Kita harus melihat tenaga kerja, tim kita, teman-teman view-nya sekarang harus mulai lebih dibuka. Yang disebut tenaga kerja hari ini bukan cuma karyawan tetap yang ber-ID perusahaan, tapi kita boleh menyebutnya sebagai augmented workforce atau contingent workforce gitu ya. Teman-teman harus terbuka melihat siapa yang bisa berkontribusi terhadap organisasi atau pekerjaan itu bisa terdiri dari satu karyawan sendiri, yang kedua bisa orang luar dari perusahaan yang punya skill tertentu, yang kita bisa tap kapanpun, yaitu melalui kontrak basis, project basis, atau gig workers melalui pada periode tertentu, dan uh, outsourcing mungkin. Nah, berikutnya yang kita lihat juga teknologi. Kadang-kadang konsultan, teman-teman ya, konsultan itu tidak hanya dilihat sebagai dalam mindset sekarang, tidak hanya dilihat sebagai pihak ketiga yang bekerja membantu secara organisasi, tapi bagian dari tenaga kerja yang cara kita mentap keahlian atau skill tertentu. Nah, yang penting juga adalah teknologi. Nah, kemudian teknologi hari ini kita punya agentic AI gitu, AI yang bisa otomatis membantu kita, misalnya AI assistant, ChatGPT gitu-gitu kan. Nah, semua bisa membantu kita lebih produktif di dalam pekerjaan. Jadi lebih open melihat bahwa ruang untuk melengkapi gap dari kompetensi kita untuk mengakselerasi kita itu sekarang sangat terbuka, lebih lebar. Yang kita butuhkan adalah oke, kita lebih terbuka bahwa mindset kita bahwa melengkapi gap ini tidak semerta-merta harus dilakukan semuanya dari dalam secara eksklusif. Mungkin itu bisa membantu. Gitu, Mas Baik, Evan. ya, terima kasih atas jawab diberikan. Mungkin dari Pak Johari, apakah ada follow up question atau sudah bisa dicukupkan? Baik, mungkin sudah bisa dicukupkan untuk pertanyaan dari Pak Johari.
Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak dari Bu Paulina. Apakah ingin menyampaikan secara langsung untuk diskusi interaktif atau bisa diwakilkan? Oke, mungkin saya izin wakilkan pertanyaan dari Bu Paulina. Saya izin bertanya Pak, jika terjadi merger antara dua perusahaan besar, tentu akan ada tantangan dalam menyatukan budaya kerja yang berbeda. Nah, dalam konteks HR transformation, strategi seperti apa yang paling efektif untuk menyelaraskan culture atau budaya, struktur organisasi, dan sistem people management agar integrasi berjalan mulus tanpa mengorbankan produktivitas dan engagement dari karyawan itu sendiri. Mungkin itu untuk pertanyaan. Baik, makasih pertanyaan yang bagus dari Mbak atau Mbak Paulina terkait dengan bagaimana perusahaan merger dan bagaimana kita menstrategi agar ini bisa efektif dan dalam konteks transformasi di HR. Saya mungkin akan menjawab beberapa hal yang sifatnya pragmatis dulu sebelum nanti masuk ke framework-nya gitu ya. Pertama, saya pernah mengalami situasi yang sama gini, ini cukup menarik, sharing sedikit bit story gitu ya. Kita melakukan akuisisi terkait satu company gitu ya. Nah, yang pertama yang dilakukan awareness dari Bu Paulina menurut saya sangat penting. Biasanya kalau di merger, akuisisi itu yang harus dilihat benar oleh HR adalah uh, tentu profil-profil dari tenaga kerjanya, kemudian eksekutif atau posisi-posisi kuncinya, siapa yang dipegang dan punya kapabilitas apa saja. Dan salah satu hal yang sangat penting adalah culture-nya. Tanpa pemahaman yang baik terkait dengan culture company tersebut, maka yang terjadi adalah mergernya, objektifnya menjadi tidak produktif. Ada satu cases dulu di pengalaman saya di industri telco, kita mengakuisisi satu company yang perusahaan yang startup yang sangat bagus, yang sangat inovatif, tapi ketika dibangun culture-nya kemudian berubah dari culture startup menjadi culture korporasi persis seperti company yang mengakuisisinya, yaitu induknya. Yang terjadi kita kehilangan inovasi, kita kehilangan culture agility dari inovasi dari sebagai company yang biasanya sebagai startup gitu. Dan ini contoh bagaimana ini apabila awareness terkait hal ini tidak dilakukan dengan baik. Sebaliknya, saya juga pernah berada di satu company yang kemudian mengakuisisi satu company yang lain, yang kemudian yang pertama saya lakukan tentu assessment terkait dengan culture-nya untuk melihat bagaimana aspek-aspek critical culture-nya. Surprisingly, yang saya dapatkan adalah ternyata culture-nya sama atau quite similar antara induknya kami di induk maupun di company yang kita akuisisi. Sama persis, karena kebetulan industrinya sama, yaitu farmasi. Kita akuisisi ya ternyata orang yang mengelola manufaktur farmasi itu sama behaviors-nya, mindset-nya, fokusnya gitu kan. Nah, ada hal yang apakah ini hal yang bagus? Bisa tidak juga. Karena apabila dia homogen, maka yang terjadi adalah kita akan kekurangan inovasi. Karena semua dilakukan sesuai dengan proses yang ada gitu yang kita berharap sebenarnya ada sesuatu baru yang dibawa sehingga ini bisa men-trigger suatu inovasi. Awareness kita di situ. Kemudian apabila company-nya kemudian lebih dinamis, harapan kita performance, dorongan terkait dengan performance-nya lebih tinggi lagi gitu, tidak terlalu homogen. Nah, ini challenge-challenge yang kita hadapi. Nah, kemudian pertanyaannya dalam konteks HR transformation apa saja yang harus diperhatikan gitu ya. Nomor satu, kalau kita lihat dari keseluruhan yang harus menyatukannya adalah clearance of the direction gitu kan. Jadi biasanya menyatukan dari company tersebut adalah menyamakan dulu kenapa kita bergabung dan values apa yang ingin kita bangun bersama-sama dengan kita melakukan merger ini. Aligning atau keselarasan direction biasanya ada 3 hal, yaitu keselarasan di dalam visi, misi, sehingga value apa yang kita bangun di sini, dan yang paling penting bisa mengikat adalah kesamaan purpose.
kenapa kita ada di sini dan kenapa kita ada di industri ini dan values apa yang kita ingin berikan kepada industri ini secara keseluruhan atau kepada customer kita dan kepada stakeholder kita. Dan kesamaan ini apabila dipahami keseluruhan ke bawah, harapannya ini akan memberikan warna yang sama, memberikan direction yang sama, resultante yang sama. Itu nomor satu. Tapi apakah itu cukup? Tentu tidak cukup. Nah, yang kedua harus dibangun sistemnya, karena eksekusi dari clear direction ini kan harus diterjemahkan ke tahapan-tahapan di bawahnya. Yaitu berarti ya akuntabilitas siapa yang mengerjakannya juga harus penting dilakukan. Kemudian mengorganisasikannya, strukturnya, model operasinya dibuat seperti apa gitu. Kemudian kapabilitasnya yang ada di mana saja, kurangnya di mana harus diluruskan semua. Itu membangun kemampuan untuk eksekusi yang lebih baik. Berarti struktur buat mengeksekusi arah tadi harus mulai dipetakan satu persatu. Biasanya ini terkait dengan organisasi, bisnis proses, model operasi. Nah, yang ketiga adalah membangun ini culture-nya, harus di engage betul. Nah, culture itu terkait dengan orang. Berarti sangat penting buat menyamakan mindset-nya, kemudian menentukan key behaviors yang bisa diterima dan punya value terkait tujuan besar kenapa kita melakukan merger. Nah, biasanya kita sampaikan ini loh yang perilaku-perilaku yang kita apresiasi, ini loh perilaku yang menurut kita tidak akan memberi value, harus clear diidentifikasi. Kesamaan values itu kan bukan cuma statementnya, tapi perilakunya yang diterjemahkan ke dalam bagaimana kita mereward seseorang, nanti akan kelihatan tuh bagaimana kita melakukannya di dalam meeting-meeting kita, bagaimana kita melakukannya di dalam town hall-nya para leaders gitu. Itu semua harus sejalan untuk memastikan ada engagement dan warna yang sama. Dan yang terakhir yang paling penting juga adalah bagaimana kemudian merger ini bisa membawa suatu value yang lebih, yang kita sebut sebagai innovation gitu. Kemampuan untuk merenew atau melakukan perubahan terus-menerus. Karena penggabungan ini kan satu hal, tetapi yang paling penting itu kan bukan soal kita di dalamnya, tapi bagaimana kita merespon terkait dengan perubahan yang ada di luar kan. Itu lebih penting. Nah, mempunyai mindset yang sama bahwa sesungguhnya challenge terbesar kita ini bukan hanya di dalam, tapi di luar. Berarti bagaimana kita melakukan respon, kemampuan kita untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam karena ada perubahan di luar. Itu menjadi common challenge yang harus dihadapi bersama-sama. Nah, mudah-mudahan itu yang kemudian akan membantu mengikat di dalam transformasi ini. Nah, bagaimana teknologi bisa melakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Contoh tadi concern terkait dengan karyawan tadi bisa didengar melalui teknologi sekarang kan sangat mungkin untuk mendengarkan, melakukan employee listening. Sebarkan itu ke seluruh karyawan, baik karyawan yang ada di induknya ataupun karyawan yang baru bergabung gitu, mendengarkan apa yang menjadi concern mereka, top concern mereka. Dan teknologi sekarang sangat mungkin untuk melakukannya itu lebih personalized, lebih sering dilakukan, dan kemudian bisa mengenerate insight yang lebih baik lagi. Sehingga itu akan memberikan HR lebih baik pandangannya. Karena benar-benar situasi dari psikologis dari karyawan, ekspektasi mereka, kemudian kebutuhan mereka bisa didengarkan lebih baik lagi. Nah, itulah bagaimana teknologi bisa membuat HR bertransformasi lebih cepat, lebih baik lagi gitu dan lebih terpersonalisasi. Ini contoh-contohnya. Gitu Mas Sepandi, mudah-mudahan ini menjawab juga pertanyaan tadi dari Bu Paulina ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dharma dan sudah di-respon oleh Bu Paulina. Terima kasih Pak Dharma atas insight-nya. Baik, mungkin pertanyaan dari Bu Paulina menutup sesi INP pada webinar series pagi hari ini, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena keterbatasan waktu. Dan jika Bapak Ibu semua memiliki pertanyaan yang masih disimpan gitu ya, mungkin ingin bertanya, Bapak Ibu dapat mengikuti webinar-webinar series selanjutnya dan mungkin dapat mengunjungi laman sosial media KNMB, atau mungkin bisa menyampaikan langsung kepada grup WhatsApp yang telah disediakan oleh KNMB. Bapak Ibu semua, saya izin mengingatkan kembali yang belum mengisi link absen ataupun presensi gitu ya, silakan untuk mengisi
pada link yang telah dikirimkan oleh tim melalui chat Zoom, karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link tersebut dan bergabung pada grup WhatsApp KMMB Webinar Series. Sebelum saya cukupkan, mungkin kurang afdol begitu ya Bapak Ibu jika kita tidak mendokumentasikan atau kita berfoto bersama dengan Pak Dharma materi kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu semua yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kameranya, dan mungkin akan saya tunggu hingga 10.45 ya, untuk Bapak Ibu semua bisa menyalakan kamera. Oke, mungkin tanpa perlu lama-lama karena sudah banyak yang konten juga nih Pak. Mungkin kita bisa ambil foto dari slide pertama dan mungkin akan dibantu oleh tim ya untuk screenshot. Oke, untuk slide pertama saya hitung mundur 3, 2, 1. Slide kedua 3, 2, 1. Mungkin slide terakhir, slide ketiga 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih atas antusiasnya kepada partisipan webinar series pada pagi hari ini. Izin saya cukupkan webinar series pada pagi hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas insight dan materi yang disampaikan oleh Pak Dharma Saputra selaku materi dan sebagai partner di Rakamin Academy dan juga former director Human Capital dan General Affairs di PT Kimia Farma. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah aktif berpartisipasi, bertanya, dan kemudian mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Dharma. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depannya. Oleh karena itu, saya Andi Devanugraha sebagai moderator pamit undur diri Bapak Ibu semua, dan sampai berjumpa lagi di webinar series selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.